Baik, Pak Rando silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior yang sangat saya banggakan, Pak Nuh, Pak Nasir dan Pak Muhajir. Kami memang beberapa minggu ini sedang fokus kepada panja pembiayaan. Saya sangat tergelitik dengan materi yang diberikan ini. Cuman saya minta maaf Pak Muhajir, saya tidak dapat presentasi Bapak ini, jadi tadi saya cari bahannya di mana, sehingga itu menjadi imajinasi saya saja. Saya sangat tertarik dengan tema besar yang Pak Nuh sampaikan, pendidikan membangun narasi optimisme menuju kejayaan Indonesia. Terkesan di saya sangat jauh untuk mencapai optimis ini realitanya. Kemudian Pak Nasir sangat jelas membicara tentang biaya pendidikan. Nah, sekarang saya hanya ingin masuk kepada, sebagai seorang politisi baru, saya di Komisi 10 baru ini Pak. Insya Allah saya lanjut lagi dan saya berharap bisa di Komisi 10 sehingga saya bisa mengawal pendidikan di Indonesia ini. Tentu sebagai politisi baru saya itu letterlek kepada regulasi, konstitusi. Biaya pendidikan kita ini kan secara amanat undang-undang dan juga undang-undang Sekdiknas jelas 20% APBN dan APBD. Realitanya tidak seperti itu. Ya, mungkin saya tidak ingin mengulang lagi. Pada kenyataannya dari tahun ke tahun nggak pernah mencapai 20%, Pak. Saya mungkin apakah bisa dikeluarkan data? Saya memberikan satu contoh ini, saya temukan data, Pak. Sejak dari tahun 2015, Pak, anggaran pendidikan kita itu tidak pernah mencapai 20%. 2015 cuma 12%, 2016 13%, 2017 9% turun Pak, 2018 9%. Naik itu pada 2020 karena tambahan pagu dari fungsi dikti dari mencapai 16%. Kemudian pada tahun 2021 cuma 17%. Artinya Pak, sampai yang terakhir anggaran pendidikan kita 665 triliun sekian, sementara anggaran kementerian cuma 98 triliun, itu cuma 14,9% Pak. Dari 20% yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, memang kemarin kita banyak bertanya tentang anggaran-anggaran ke kementerian atau lembaga lain. Sama yang tadi saya juga terkejut Pak, bahkan di transfer daerah itu sampai mungkin lebih dari 52%, yang kami juga nggak tahu fungsinya di mana. Tapi tadi saya baru mendengar Pak Muhajir mengatakan bahwa sekarang setiap desa harus ada PAUD. Ini sejak tahun berapa Pak? Seingat saya sejak 2017. 2017. Wah, mudah-mudahan barangkali yang transfer desa ini ada di sini Pak. Saya pernah di satu provinsi Pak. Provinsi ini provinsi baru Pak. Baru tahun 2000 mekar dari Jawa Barat. Sangat terbelakang sekali Pak. Ya kalau kita lihat Tangsel pasti Bapak akan bangga. Tapi kalau kita lihat Pandeglang, Lebak, waduh teriris hati saya. Itulah kenapa saya tetap minta di dapil ini. Karena saya ingin membangun wilayah ini. Nah jadi artinya Pak, saya berharap kita tentu akan menghadapi satu transisi kepemerintahan. Dan kita sekarang juga belum tahu Pak, kebijakan nanti kementerian ini ada di mana. Karena ada indikasi akan dibelah kebudayaan sendiri, pendidikan sendiri, dan juga mungkin ristek sendiri. Nah ini jadi sekarang kita jadi sedang menjaga-jaga apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi ini. Nah jadi mungkin hanya sedikit tambahan Pak. UKT itu kemarin kita juga mengundang beberapa universitas baik perguruan tinggi maupun swasta. Saya cukup terkejut Pak. Hampir rata-rata semua universitas Pak, hampir rata-rata 10-15 tahun tidak pernah mengalami kenaikan UKT. Saya terkejut Pak, bagaimana cara bisa mengoperasionalkan seperti ini. Nah, saya kemarin punya pemikiran liar atau nakal gitu Pak. Ada badan pengelola jalan tol Pak, itu setiap 2 tahun diperbolehkan meningkatkan biaya. Kita punya pemikiran mungkin kami akan mengusulkan itu, karena nggak mungkin Pak
Ya tadi Bapak bilang kan, bagaimana lab aja udah botolnya udah tua, jangan-jangan kita taruh jin di situ udah nggak mau botolnya Pak. Berarti kan botol diganti. Nah jadi itu bagian dari komponen biaya pendidikan yang memang sedang kita ingin susun supaya dunia pendidikan kita ini maju berkembang dan mungkin ya sederajat dengan dunia pendidikan yang ada di luar. Jadi sekali lagi Pak, sebetulnya banyak yang ingin saya tanya, tapi karena waktu dan juga teman-teman juga ingin saya banyak mencatat sini. Tapi saya berharap dari materi yang diberikan ini tentu banyak sekali masukan-masukan, karena pada awal itu kita sempat juga ingin merubah Sekdiknas. Cuman mungkin karena waktunya kemarin kita kena pandemi COVID sehingga kita fokus kepada sekolah Zoom dengan sistem daring Pak. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih, banyak catatan masukan-masukan untuk bisa kita berikan ini kepada rencana selanjutnya. Mungkin itu saja Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.